Hai, halo Fadil. Selamat pagi. Ya, bagi. Hai, apa kabar Fadil? Ik, Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai kelas kita hari ini ya. Masih ingat kemarin belajar apa? kemarin belajar ini apa? While, Well sama while sama sudah. dari F tiga huruf. Ya. Dari F tiga huruf apa? Kenapa? Dari F tiga huruf. Dari R, Dari F. apa ya? Apa coba? Ingat nggak? Lupa mas. Nah, wait. Nih ya, kemarin benar belajar while. Berarti ini untuk apa sih emangnya? Yang di buletin ini Fadil? Itu untuk apa sih? Gimana jelasin? Untuk apa? Input ya. Tapi cuman Kalau bingung jelasinnya coba contohin langsung. Jadi gimana? Contohnya gimana? Kalau kita ngapain gitu. ya misalkan apa sih? Upayanya kurang dari 3 kali Mm-mm. sama promonya itu tidak sama dengan segar itu ntar hasilnya yang mana ini hasilnya tidak sama dengan segar. Ini apa diterima pada upaya. Terima pada upaya. Oke. Jadi kegunaannya Gunanya apa ya? Tahu jelasin gimana? berulang ya. Oh ya. Nah, udah berulang aja gitu. Jadi kamu bisa ngelakuin perulangan. Hal yang sama kamu jalanin berkali-kali. Jadi kalau Fadil masukin ya A gitu, lihat inputnya yang dijalanin lagi, bukan yang diterima pada upaya. Nah, kalau lagi dia tetap disuruh input sampai 3 kali ya. Nah, terus ada yang baru. Yang baru namanya adalah ini untuk apa? Itu sama ukurannya Tiga. kan well. Untuk apa? Perulangan juga, betul ya. Jadi dia ngelakuin perulangan tapi tanpa counter. Oke, jadi nanti Fadil bisa ngelakuin looping langsung kan ya. Tuh, for I in login dia akan langsung diulangi sesuai dengan inputnya, semua hurufnya. Oke. Sama, Fadil juga bikin chatbot pertama ya kemarin. Kita Hmm. ngebikin pakai OPL sama if ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, yaitu fungsi. Fungsi itu apa sih, Fadil? Terus itu yang di matematika itu ya. Apa tuh? Fungsi yang di Dan matematika. fx. Oke. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk apa? Nggak tahu. Ini udah kelihatan kan ya? Kenapa udah? Udah ya, udah kelihatan. Sip. Jadi fungsi itu kalau di Python yang kemarin biasa, kamu ngeprint input itu adalah fungsi. Gitu. Nah, sekarang Fadil akan coba ngebikin program. Kalau semisalnya kamu punya 6 perintah gitu ya. Kamu punya 6 perintah, nih kamu pengen buat dia dijalanin otomatis, tinggal panggil satu nama doang. Nah, jadi kalau nanti Fadil panggil print label, 6 perintah ini otomatis dijalankan. Untuk apa? Biar nanti saat kamu pengen lakuin hal yang sama, nggak perlu copy paste 6 codingannya lagi. Tinggal panggil namanya aja, gitu. Ya, itu Hmm. kegunaannya fungsi ya hari ini. Sekarang Fadil akan bikin fungsi sendiri. Gitu.
Nah, jadi yang perlu Fadil ingat, fungsi itu panggil dulu namanya apa, terus ada argumen yang di dalam tanda kurung. Ntar tinggal simpen dalam variabel. Ya, ada dua jenis, ada yang bisa disimpan kayak gini, ada yang nggak bisa. Ya, contohnya kayak apa? Contohnya print. Print nggak bisa disimpan dalam variabel. Ya, jadi kalau kamu print fungsi print dapatnya non. Tapi kalau kamu print fungsi len, ya udah ada angkanya, artinya bisa disimpan dalam variabel gitu. Nah, gimana cara buatnya? Pakai yang namanya def, cara buat fungsi. Tinggal kamu bikin nama fungsinya apa, terus parameternya di dalam tanda kurung, dan kasih spasi ya untuk fungsi tubuhnya gitu. Ketika Fadil udah beres, bikin fungsinya baru bisa kamu panggil namanya. Jadi contoh, kamu pengen ngebikin fungsi label nama. Nah, berarti bikin def dulu, nama fungsinya bebas, kurungin titik dua. Terus tinggal bikin aja perintahnya apa yang mau diotomatisin. Ya, ntar karena Fadil udah punya namanya print label, tinggal kamu panggil aja. Oh ya udah, ntar otomatis dijalankan 4 perintah gitu. Ya, Hmm. satu, dua. Oke, 4 perintahnya langsung dijalankan. Kayak gitu ya. Nah, itu fungsi contoh penggunaan fungsi ya, cara bikin fungsi gimana gitu. Nah, untuk yang ini, Fadil nggak ada parameternya di dalam tanda kurung. Kalau Fadil pengen ada parameternya, berarti Fadil tinggal bikin deh print label, ada name-nya di dalam tanda kurung. Jangan lupa nanti di dalamnya panggil parameter itu atau argumennya. Nah, saat Fadil panggil si fungsinya, harus sesuai template ya. Ya. Jadi nanti kalau kamu masukinnya John Jameson ya udah ntar dapat John Jameson lagi. Kalau dapat Jen Collins, dapat Jen Collins lagi. Kayak gitu. Oke? Coba ada pertanyaan dulu Fadil. Def itu ini apa gimana? Gimana? Def itu variabel. Def itu rumusnya, udah ketentuannya. Def itu singkatan dari define. Jadi kalau Fadil pengen bikin fungsi, harus ada defnya. Namanya baru yang bebas. Oh. Mm-mm. Ada lagi? Terus yang name ini gimana? Yang name ini? Nah, itu harus diisi loh gimana? Iya, betul, harus diisi. Nih, ketika kamu panggil kan, nih, print label ada name-nya. Name-nya dapat dari mana? Dari input, gitu. Jadi sesuai dengan yang kamu masukin. Oh ya. Jadi nanti bisa di print sesuai isiannya. Ya, Ada lagi? udah. Udah ya? Oke, kalau udah, Fadil tolong share screen. Kita coba praktekin. Oh, berarti tinggal di kota mana, Fadil? Di Depok. Oh iya, iya. Oh, udah pernah kan tanya. Ini lesson 1. Yang nomor satu, betul. Coba dipilih. Jawabannya ada dua. Boleh baca belum? Tanpa kesalahan ya. Lihat mana yang tanpa kesalahan. Iya. Mungkin. Mungkin.
Hmm, hmm, hmm. Iya. Lihat, kamu ngebikin ngebikin get grade di dalam tanda kurungnya nggak ada apa-apa kan? Jadi jangan masukin apa-apa juga saat panggilnya, gitu. Harus Oh, sama ya. ini. Betul, betul. Satu lagi. Betul ya. Yang ini salah kenapa? Nggak ada ini ya. Tanda kurung. Iya, nggak ada kurung. Betul. Sip. Checklist ya. Lanjut. Nomor dua. Hmm. Lanjut. Lanjut. Jumlah t-shirt. Nah, ini cuma perbaiki doang. Perbaiki doang. Berarti kita nggak perlu nambahin apa-apa ya. Oh Nah, ya. gimana? Lihat baris satu. Apa yang kurang baris satu? Hmm. Oke, nggak usah spasi ya. Tempelin aja. Nah, terus udah baris tujuh ya. Baris tujuh apa yang salah? Heeh. Ini abis for harus ada apa? Di baris tujuh harus ada apa abis Def, for? def. Enggak, harus ada tab. Kalau dev itu buat bikin doang. Ya, jadi Fadil nggak usah bikin lagi kalau udah dibuat. Oke? Nah, betul. Ya. Oke, boleh di checklist. Nah, ini masukin berapa kali? Misalnya 10, ya udah ntar di looping 10 kali gitu. Kalau 3, ya udah 3 ya. Nah, oke, coba dilihat dulu ada pertanyaan nggak? Hmm. Ini yang dimasukin ini dulu apa yang bawah, yang atas dulu apa yang bawah dulu? Yang ini dong, yang ini dijalanin. Kalau fungsi itu nggak ngejalanin apa-apa. Kalau kamu ada kata def aja ya, ini nggak bakal keluar apa-apa. Oh, Kamu harus panggil dulu, baru nanti dia bisa keluar. Coba kamu hapus deh, print labelnya. Ininya print, apa? Print satu aja, print halo gitu. Nah, biar nggak error aja. Print halo. Nah, oke, coba checklist. 5. Nah, tuh. Ya udah ini nggak bakal jalan kalau nggak kamu panggil. oh ini cuman apa ya? Data doang nggak? Perlu kamu panggil dulu. Kalau kamu nggak panggil ya udah, dia cuma di situ aja. Tapi bisa kamu panggil nanti gitu.
Oh, Kayak gitu ya. Jadi ingat kalau dev cuma buat, karena dev itu kan singkatan dari define. Jadi ngebuat doang. Lanjut. Lin. Hmm, Eh, udah bener ya dia. sudah. Nah, berarti kita tinggal buat dulu kayak di gambar, suruh input. Betul. Kalau nama nggak usah pakai int dong. Nama kan teks. Terus titik duanya jangan lupa. Ya. Kok di situ? Nah, oke, terus. Mm-mm. Ini juga nggak usah ya, meskipun dia angka, kamu langsung input aja. Mm-mm. Itu angka juga kan, Pak? Kenapa? Itu angka. Iya, nggak apa-apa kalau nggak dikasih int, karena nggak kita aritmatikain, nggak kita hitung-hitungin ya. Oh, Ayo, ujungnya. Nah, kita udah punya fungsi nih, student info. Berarti gimana? oh, Panggil, betul, 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 dipanggil. Nggak usah. Tadi kasih kasih spasi karena ada for. Ingat oh ya, ada apa? ada for, Oh, ada looping, baru bawahnya emang kasih spasi. Kalau nggak ada mah, ya udah nempel aja di kiri. Mm-mm. Gitu, terus lihat di dalamnya. Eh, oke, oke, titik duanya nggak usah. oh, Coba. Nah, kenapa coba? Ada nggak variabel name? oh nama ya? Nggak ada, adanya nama sama kursus diganti ya. Ini cuma template, oke, jadi jangan diikutin. Kita lihat data aslinya disimpan di mana gitu ya. Oh, Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? eh, ini bukan yang di atas ini ya yang masukin ini. Yang sudah info. Yang atasnya itu pasti. Kenapa? Ini data ya kan data yang atas ini ya. Mm-mm. Biasanya kalau name nggak apa-apa ya. Iya, beda. Kalau beda nggak apa-apa. Yang ini template doang ya. Kita ngelihatnya data asli kita itu nama variabelnya apa? Oh, nama sama kursus. Gitu. Jadi kita ganti sama nama kursus. Gitu. Name course ini bukan. Kecuali kamu bikin dia name sama course juga. Baru dia bisa sama. Ya.
Udah itu aja sih. Oke, lanjut. Ini mesin besar itu. Ini nulis ini dulu ya. Bikin dulu sih fungsinya ya. Nih, fungsi untuk mencetakkan rencana. Betul. Nama fungsinya cetak label aja. Atau print label deh. Enggak gitu dong. Heeh. Bukan Den. Nama ya. Nggak usah. Dia kosong aja. Dev-nya jangan lupa. Kan mau bikin fungsi. Hmm. Terus Oh, apa? titik dua. Titik dulu. Iya. Ya, tinggal kamu print ini. Tiga ya. Tiga baris. Tiga print maksudnya. Ini tanda petiknya hapus ya. Yang di luar. Satu aja. Dah. Terus tinggal buat kayak di gambar. Di bawahnya. Heeh. Nah, gimana tadi? Panggil dulu datanya. Nama variabel dulu ya. Variabelnya dulu. Lihat ini kita mau ngelooping ya. Kamu berapa masukin angkanya. Nanti sesuai looping yang kamu masukin. Berarti, heeh. Tapi mending disuruh input dulu, Fadil. Bikin jumlah siswa aja ya. Jumlah siswa sama dengan INT input. Nah, underscore. Bikin INT input aja. Nah, siap. Dibikin kayak gini. Nggak usah pakai sama dengan. Nggak ada pakai sama dengan ya. Kurungnya kurung. Terus tinggal di looping. Masih ingat? Ah, Hmm.
In Dari beasiswa. R. Apa? Hmm. Yes, kurungin. Masukin apa di dalamnya? Eh, J. beasiswa ya. Iya. Ini dong. Diikutin kayak gini. Oh, Hmm. Tinggal ujungnya. Jadi hapus. Hmm. TI. Mana? Ujungnya. Yes. Terus tinggal kita panggil deh. Oh, bener Nah, ya. ini habis for. Nah, sip. Mm-mm. Mm-mm. Kurungin. Nah, lihat. Terakhir ini nih. Coba baca. Artinya apa? Terakhir problem. Ya, siap ambil rencanamu. Ditaruh di mana? Perlu di bawah print ya. Di bawah print tapi di hapus Di spasinya ya. Mepet kiri. Jadi seudah loopingnya beres, dicetak. Copy paste boleh. Hmm. Spasinya itu udah. Ada pertanyaan dulu nggak? apa ya? Ini in range ini yang ditambahin jumlah yang dari semua siswa ini ya. Mm-mm. Kalau kamu masukinnya satu kan tadi cuma satu yang keluar ya. Dua ya dua. Jadi dinamis. Coba kamu checklist lagi. Yang keluar satu ya udah satu aja. Nah, lima, lima. Karena di looping 5 kali. Oh, iya. Hmm. Ada lagi? Nggak ada. Ya deh. Kalau nggak ada, kalian akan share screen lagi. Nah, berikutnya mengembalikan nilai. Ya. Jadi yang tadi itu fungsi sederhana. Nah, sekarang kita akan coba bikin fungsi di mana dia bisa ngehitung nilai rata-rata. Berarti sama Fadil, ya, kamu bikin fungsinya untuk nilai rata-rata, terus di looping aja gitu ya. Kalau nilai rata-rata, masih ingat nggak rumusnya gimana? Misal, Kak Daud punya angka 2, 3, sama 4. Rata-ratanya berapa? Dibagi ya. Gimana? Coba kasih tahu. Jadi sama dengan, Nah, tapi udah pernah dengar rata-rata belum di matematika? mana lupa. Tapi udah pernah. 5. Jadi jumlahin dulu semuanya ya. Nah, Jumlahin terus jumlahin dulu dibagi semua, sama dibagi apa? 3. Kenapa? Karena kan rata-rata. Karena bukan dong, karena bilangannya ada 3. Oh ya. Nah, ya jadi benar dibagi 3 kita. Nah, jadi
ada dua counter ya. Suma itu berarti kamu bikin untuk ngejumlahin nilainya yang di atas. Total itu buat ngejumlahin yang di bawahnya. Jadi nanti ujungnya suma bagi total ya. Nah, masalahnya adalah kalau kamu pengen ngebikin ke dalam variabel average di dalam fungsi, bisa nggak kamu panggil di luar fungsinya? Gimana? Kamu punya fungsi, sorry, kamu punya variabel di dalam fungsi, terus kamu pengen panggil di luar fungsinya. Bisa nggak? Enggak. Nggak, betul. Dia dikasih tahu average is not defined. Nah, gimana dong? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada yang namanya lokal sama global. Semua yang di dalam fungsi lokal. Di luarnya, di luar maksud Kadaut di luar tuh sejajar sama def-nya ya. Nggak ada spasi ke dalam. Nah, itu global. Jadi kita nggak bisa panggil yang lokal ke global. Tapi kita bisa buat yang lokal jadi global. Pakai return. Ya, ntar berarti sama Fadil panggil nama fungsinya. Sesuai dengan template dan simpan dalam variabel. Gitu. Oke? Jadi udah nggak error lagi. Bisa deh kamu panggil average. Nah, contoh, kamu pengen, di sekolah kamu masih ada ranking nggak? Ada gitu? Ranking. Satu, Ada. ranking dua, ranking tiga. Enggak ada. Di rapotnya nggak ada tulisannya. Di rapot nggak ada. Kamu kan baru naik kelas satu ya? Iya, tapi SMP ada. SMP ada. Ah, yes. Biasanya di rapot ada ini kan ya apa? Tulisan rankingnya gitu ya. Nah, Dari berapa? Kamu misalnya ranking satu dari 39. nah, Nah, biasanya ada dikasih tahu gitu ya. nah, Ranking ditentuin sama nilainya berapa. Ya, kalau nilai dia 50 sampai 99, ranking 3. 100 sampai 199, ranking 2. Lebih dari 200, ranking 1. Si Arthur nilainya 211. Udah ranking 1. Ya. Berarti caranya Fadil buat fungsinya gimana? Ya udah, bikin aja fungsinya dulu. Ada parameternya. Dan kamu nanti tinggal ikutin kayak di soal tadi. Ya, simpen lihat. Kalau kamu lihat di sini, semuanya disimpan dalam variabel. Nanti tinggal kamu return variabelnya. Jadi pas Fadil panggil fungsinya, itu bisa disimpan dalam variabel gitu. Ya, contoh dia kan panggil get result score. Kamu input 211. 211 nih. Masuklah ke sini 211-nya. Mana nih yang true? Oh, ini yang true. nah. Makanya disimpanlah grade 1 sertifikat. Pas kamu panggil, dapat ya, kayak Ya, gitu. ya. Ada pertanyaan dulu? Ada sih. Oke, tolong share screen. Mm-mm. Yes, diklik yang itunya aja boleh. Ah, nomor 2. Coba Tak program. dilihat dulu gambarnya. Terus coba pilih. Tapi kalau kamu di pesantren gitu, berarti kegiatannya nggak beres-beres dari pagi sampai malam. Kenapa? Ada istirahatnya nggak? Pesantren atau pondok ya kan, Fadil? Aja. Pesantren, pesantren. Heeh. Nggak beres-beres dari subuh sampai malam. Ya, beres-beres gimana? Ada kegiatan Maksudnya gitu. nggak ada istirahatnya, nggak ada waktu kosong Ada, 5 jam, 4 jam gitu atau setiap setiap jam ada ada. kegiatannya. Biasanya tuh siang tuh nggak ada kegiatan sama sore. Oh, oh Ya, jadi nggak full banget ya? ya nggak boleh. Oke. Bukan. Coba lihat lagi. Lihat ini ada studentnya. Ada TK course ya. Mana?
Ini Hmm. kan panggil create label dia. Oh, yang create label ya. Heeh, dia panggil create label yang ada student sama pakai course. Tapi nggak pakai tambah. Tambah ini kan kalau di string digabung. Ini berarti. Nah, betul. Oke, checklist ya. Lanjut. Ini res buat apa nih res? Kenapa? Res. Oh, res itu variabel. Hmm. Singkatan dari result. Oke. Nah, coba. Oh, Pertama, lihat dia cuma dibenerin errornya ya. Baris iya, satu kurang apa? yang dev. Def. Baris 2 3 udah benar. 4, Return true nih apa? return ini yang tadi. Yang ngebikin lokal jadi global. Jadi nanti kalau kamu panggil, kamu bisa dapetin true atau false. Tergantung kondisinya. Ya. Nah, ini else gimana? Nih, Dia harus sejajar ya. Nggak bisa dia tiba-tiba. Kalau if sama else itu sejajar. Betul. Berarti yang bawahnya juga sama. hmm, Nah, terus baris 6 sampai 9 udah bener. Baris 10. Lihat template-nya gimana, Fadil? dari 10 skor. Heeh, gitu. Oh, udah deh, kamu bisa checklist. Nah, masukin jumlah peserta, masukin namanya siapa, Andi, nilainya berapa nih si Andi? 10. Kalau lebih 90 berarti nanti dapat true. Karena Ya, dia lolos, gitu ya. Coba, kalau kamu masukin lagi, checklist lagi ya. Tapi nanti nilainya itu di bawah 80. Nah, tuh jadi false. Ya tergantung sama kamu nilainya berapa gitu ya. oh, sebenarnya ujian. Coba ada pertanyaan dulu. Ini udah yang for in buat apa nih for? Yang kayak apa looping? Iya, nih kalau kamu checklist ulang lagi deh. Kan masukkan jumlah peserta nih. Kamu masukinnya cuma satu kan? Cuma sekali doang. Nanti kalau kamu checklist masukinnya dua. Nah, nama sama nilainya ditanya lagi dua kali. Kalau masukinnya tiga, udah berarti tiga kali. Gitu. Oh, Coba. Nah, ini orang pertama ya, si Adi. Adi nilainya berapa? Nilai-nilai. oh iya, iya. Nah, si Adi lulus nih satu. Namanya yang berikutnya siapa?
Edi. Si Edi nilainya berapa? 34 nggak lolos. Tes satu lagi nih, kan karena 3 di loopingnya 3 kali gitu. Oh iya, iya. Oke. Hmm, Ada pertanyaan dulu? Ada lagi? ini kalau misalkan bukan retun kayak gini tuh bisa ganti sama yang lain gitu. Apa sih input? Eh, print. Bisa. Bisa kamu ganti sama print bebas ya. Tapi letaknya tetap di sini gitu. Tapi return. Karena kita pakai return di situ kenapa? Kamu simpan ke dalam variabel. Kalau kamu print nanti nilainya jadi non. Dia nggak bukan true false ya, tapi jadinya non. 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 Karena kamu kan ngeprint fungsi print yang tadi di PPT yang Kak Dot jelasin. Udah. Hmm. Lanjut. Karena gini. Udah baca dulu. Rekomendasi. Udah. Nah, berarti kita tinggal bikin kayak di gambar nih. Ya, pertama-tama kamu input dulu kayak yang tadi. Looping dulu ya, ada berapa orang gitu. Ini udah bener ya? Bentar. Ini udah bener gak perlu ada yang diganti ya. Kamu langsung tambahin aja kayak di gambar. Bukan print dong. Di Oh ini datanya dulu. input dulu ya. Kita bikin aja eh, variabel amount gitu ya. Suruh masukin ada berapa orang. Oh, Aduh, kenapa sih? Mm-mm. Mau. Nah, terus tinggal kita buat deh kayak di sini ya. Berarti pertama kamu suruh input dulu. Ya, preferensinya dulu. Kamu bikin aja variabel wish. Wish sama dengan input. Mm-mm. Titik dua ya. Eh, lihat di gambar. Kok oh, ditaruh di situ? Nah, sip. Terus tinggal kita panggil si fungsinya. Kamu simpan dalam variabel course aja ya. Course sama dengan, nah, panggil fungsinya. Bukan dong, get course, get course. mana sih? Ini panggil fungsinya dulu.
Nama fungsinya get course. Mm-mm. Tapi simpan dalam variabel ya. Oh, Yes. Mm-mm. Nah, terus tinggal dibikin yang ini ya. Print betul yang itu. Print rekomendasi. Mm-mm. Tinggal panggil course-nya ya. Yang di rekomendasi ini apa? Berarti kamu kasih koma course. Mm-mm. Terus yang terakhir nih, coba baca paragraf ketiga. astronomi. Gimana? Jika Astronomi kan, ada, Bang? ya, jika Astronomi. ada astronomi, berarti pakai apa kalau ada jika? If. If betul, tapi di dalam loopingnya masih dikasih spasi. Nah, enter. Nah, di situ masih di dalam situ. Iya. Berarti apa? Course-nya sama dengan astronomi. Masih tanda petik ya. Hmm. Nah, titik dua, tinggal di print ya. Itu yang kayak di soal. Ya ini tidak ada underscore strip ya. Oh iya. Mm-mm. Dia hapus. Ah, save. Dah. Oh, udah. Coba kamu checklist. Mm-mm. Nah, ini yang tadi. Nah, kalau kamu masukin dua berarti dua kali ya. Preferensinya dia apa? Kalau sport dapat bola voli. Kalau science dapat astronomi. Gitu. Nah, ya. Nah, tapi kok masih belum hijau ya? Oh, ini K-nya kapital. Coba. Checklist ulang. Preferensi rekomendasi. Udah sih, udah bener. Nah, sip. Ada pertanyaan dulu? Ini apa nih? Amount. Ini buat nentuin loopingnya kamu jalan berapa kali. Yang tadi kalau dua berarti dijalanin dua kali. Oh iya. Kalau tiga, tiga pakai range. Iya. Ada lagi? Nah, lanjut nomor lima. Coba Kosong. baca.
50 poin. Berarti di atas 50 poin true ya? Betul. Kalau 50 poin false. Ini Iya. Tanpa izin. Tanpa izin. Ini udah kayak dulu ya. Ya. udah, ya betul Dev dulu. Ini sama kayak nomor nomor 3 ya. Coba kamu lihat deh. Nih, sama Iya. kayak gini, cuman nilai kita 50. Ininya juga sama lagi. Oke. Eh, di input lo apa gitu? Print ya? Enggak dong. Tadi apa? Langsung if. Coba kamu copy paste aja yang di nomor 3 deh. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C. Terus ke nomor 5, Ctrl di bawahnya aja. Jadi hapus. Dihapus dulu spasinya. Ctrl V. Sip. Coba. Iya udah ganti aja dari sini ya. Heeh. Nah, ini tinggal dibedain, tinggal diganti angkanya berarti. Scroll ke bawah berapa angkanya? 50. Nggak pakai sama dengan ya. Nah, terus tinggal di nih ini ganti ya. Teksnya ganti. Harusnya ini. Heeh. Nah, ini kita nggak perlu pakai nama. Namanya hapus aja. Baris 9 hapus. Heeh. Yes. Nah, terus ini sama skor. Hmm. Terus akses udah ya. Nah, tinggal yang terakhir nih. Kamu baca coba paragraf 2. Tanpa izin itu gimana maksudnya? Berapa? Tanpa izin. Tanpa izin tuh maksudnya false. Dia nggak dapat izin, aksesnya false. Jadi Gimana itu? gimana? Hmm. Masih? Oh, Tapi di dalam looping, masih di dalam looping. Nah, if, lanjutin aja. Gitu. Eh, bukan dong. Variabel restnya. Ores. Rest sama dengan false. Kapital ya. Nah, kamu titik dua tinggal print ini ya. Nah, beda. Teksnya beda. Nggak Hmm. bisa nggak bisa copy paste. Diketik ya.
Kapital, kapital. Sip. Udah. Oke. Coba boleh dicek, please. Yang looping ada berapa siswa? Mm-mm. Dan skor. Skornya berapa? Pas 90 berarti dapat true ya. Kita. Ada pertanyaan dulu? Ah, hmm. Ada apa? Ini yang ifrase dengan false itu buat apa? Ini yang di paragraf 2. Scroll ke bawah. Nah, siswa tanpa izin, dia berarti apa? Akan disuruh baca. Jadi kalau kamu tutup coba buku tugasnya. Terus nilainya dia di bawah 50. Kamu checklist ulang. Satu gitu ya. Nilainya dia berapa? Heeh. Nah, kalau dia false, ratio sama dengan false, mulailah membaca. Yang siswa tanpa izin tadi. Oh, Gitu. nggak ada. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Kalau tekan share screen lagi. Nah, jadi Fadil udah belajar tentang fungsi. Sekarang ingat ya, jadi yang namanya fungsi itu kamu pakai def, terus nama fungsinya apa, parameternya, dan tinggal bikin body functionnya. Oke? Nah, kita lanjut ke fungsi lanjutan ya. Oke, Fadil kita akan ambil break time dulu ya. Fadil boleh ke dapur, kamar mandi, beberapa menit doang ya. Ntar kita lanjutin lagi. Oke? Ya. Silakan Fadil. Dah, Ready Fadil? Halo? ya. Oke, sip. Fungsi kelanjutan. Nah, ini adalah fungsi part 2. Jadi, fungsi part 2 itu gimana?
Kalau sebelum-sebelumnya kan kita udah bikin sebuah fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, sayangnya kalau kamu ngebikin fungsi itu jangan terlalu panjang. Oke, better kita bagi jadi dua fungsi kecil. Kenapa? Biar nanti pas kamu ada error, gampang kita carinya. Oke. Pertama, kamu bikin dulu fungsi average grade untuk dapetin nilai rata-ratanya doang. Jangan lupa di return. Dan kalau udah ready, kamu panggil nama fungsinya, simpan ke dalam variabel. Jadi yang kedua, apa fungsi yang kedua lah yang kita panggil. Kita, ya. Nah, oke ini udah ya. Taruh aja. Oke, jadi ntar dalam satu fungsi itu kan, misalnya kebanyakan nih, menurut Fadil, aduh ini panjang banget. Mending dibagi jadi dua fungsi kecil. Jadi nanti Fadil bikin dulu fungsi get data. Fungsi yang pertama itu ada returnnya, ya. Terus nanti Fadil tinggal panggil, disimpan dalam variabel result. Nah, Fadil buat nih fungsi yang kedua. Yang ini ada parameternya. Untuk apa? Untuk nyimpen dari hasil atau dari variabel result. Gitu. Ya, jadi ini bisa kita sebut sebagai fungsi bersarang. Gitu. Ya. Contoh, nanti misalnya Fadil mau kuliah beres SMA. Nah, biasanya kalau di kuliah nilainya 1 sampai 5. Nomor 5 ini, apa, nilai 5 ini, nilai yang paling bagus. Kalau nilainya Fadil yang 5 itu 1 sampai 3, ada 3, apa, dapat 3% diskonnya. Kalau nilainya 4 sampai 5 dapat 5%, lebih dari 5 10%. Ya, kita lihat di sini. Nilai 5-nya ada 4 ya. Berarti kalau nilainya 4 ada, dapat berapa diskonnya? 5. 5%. Ya, berarti Fadil tinggal buat dulu nih fungsi untuk masukin nilainya, ya. Di looping jangan lupa dan ada counter. Kalau nilai 5-nya dimasukin, counternya bertambah 1. Nah, nanti Fadil tinggal return. Terus di fungsi berikutnya, set discount, Fadil panggil fungsi sebelumnya. Simpen dalam variabel. Gitu. Ntar tinggal kita buat kayak di soal. Kayak yang tadi diskonnya ada berapa. Contoh, kamu panggil set discount. Nah, berarti kamu jalanin fungsi def-nya. Ya, di dalam fungsi set discount ada amount 5. Berarti balik lagi ke awal. Nah, ini dia ngelooping ya. Membuat kayak di gambar. Counternya akan bertambah kalau nilainya 5. Nah, berarti ini nilai 5-nya ada berapa? Ada 4 ya. Amount 5-nya berarti sama dengan 4. Amount-nya sama dengan 4. Mana nih yang true nilai 4-nya? Oh, ini true. Berarti Fadil dapatnya adalah return 5, Oh, koma 5 berarti ya. Dapat 5 di sini. Gitu ya caranya. Fadil ada pertanyaan dulu? nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, sok Fadil boleh share screen. Kita coba praktekin ya. Buka yang nomor 3 ya. Nah, betul. Klik. Nah, coba dipilih. Jawabannya ada 4. Nah, enggak dong. Ini yang tadi. Ya, yang kita bilang. Kalau misalnya di dalam variabel,
yang lokal sama global ya. Kalau kamu rubah yang di lokal ya yang di luarnya yang global nggak bakal terpengaruh. Nah udah berarti sisanya ya. Sip, checklist. Nomor 2. Oke, coba. Kita cuma ngebenerin error dulu ya. Hmm. Baris satu kita bikin fungsi. Harus ada apa? Ya, Def. Terus lihat nih. Baris satu sampai 10. Oh, 10. Nah ini kan angka nih, Fadil. Kalau angka harusnya ada apa? int. Heeh. Yes. Ujungnya kurungin tutup. Betul. Terus template-nya lihat. Dah boleh checklist ya. Sip. Mantap. Enter the grade. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini kenapa di dalam? Ya? Kenapa? Kenapa di dalam? Di Get dalam, resultnya? Hah? di dalam print. Ya. Kenapa di dalam itu? Kenapa? Sorry. Di dalamnya itu kenapa? Oh, ini kenapa ada di sini? Ya, Iya, kan kamu pengen tahu nilainya dia berapa kan? Nih, misalnya kan kamu udah input nilainya dia adalah 2. Kamu panggil get result nih. Oh, get result ini dijalanin. Nilainya 2. Mana nih yang true? Nggak ada yang true ya. Makanya dia dapatnya better luck next time. Gitu, biar kayak digambar. Oke? Nah, di gambar ini kan dia pengen tahu rankingnya berapa. Kayak dia nggak ranking sama sekali karena nilainya cuma 2. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? ya. Tuh, oh, ini sama ya? Ini sama kayak tadi. Kita lanjutin aja. Di baris 13 ya. Kita cukup ngelanjutin. Yang dilanjut? Nah, apa yang dilanjut? Kalau dia dapat first place, dia dapatnya apa? Udah dibaca belum soal?
Trip to Vienna. Nah, betul. Berarti gimana caranya trip to Vienna? Kita return, kasih tanda petik, trip to Vienna gitu. Kayak gini ya. Hmm. Kasih spasi dong. Sama kan? Ada spasinya. Nah, hmm. T-nya kapital, V-nya kapital. Nah, terus kalau dia second place dapat bookshop voucher. Berarti gimana? Kayak gini ya. Nah, Elif, tinggal bikin result sama dengan second place. Gitu, pintar. Tinggal return lagi. Returnnya apa? Gitu, oke. Pintar. eh, Mm-mm. Udah. Nah, yang terakhirnya belum. Nih, other participant berarti kayak gini ya. Kamu tinggal kasih else. Mm-mm. Titik dua langsung return. Returnnya yang dibeda ini. Participant certificate. Si pintar. Lanjut. Boleh checklist ya. Enter the grade-nya berapa? Gitu. Ada pertanyaan dulu. Hmm, hmm. Bedanya return sama print apa ini? Bedanya return sama print yang mana? If else. Elif. Yang mana coba kamu pilih? Oh, ini. Iya, Ya. bedanya kalau kamu nanti pakai return, itu disimpan dalam variabel. Kalau nggak disimpan dalam variabel, pakainya print. Ya, gitu doang. Di dalam variabel. Ini, kamu kan panggil fungsinya nih. Kamu simpan dalam variabel kan yang ini? Give reward, result, kamu simpan dalam variabel. Jadi perlu di return. Tapi kalau kamu hapus reward sama dengannya, returnnya Tapi. ganti jadi print. Gitu. Ya. Oh. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini yang amount 5 tadi. Coba. Berarti ada dua fungsi ya. Ada fungsi amount 5 sama ada fungsi set discount. Hmm.
Oh ini, dan label ya. Mount 5. Namanya Mount 5. Mount 5 dulu aja. Mhm. Yes. Yes. Nggak usah, ujungnya langsung titik dua aja. Ini kenapa nggak usah? Nanti untuk yang set discount. Set discount juga nggak usah. Nggak usah, ini tergantung sama soalnya nanti. Kalau di soalnya minta, kita kasih. Ini di soalnya nggak minta. Ya. Terus berikutnya apa? If ya. Eh, Lihat di gambar dulu. Coba scroll ke atas. Tuh. Suruh input dulu ya. iya betul. Berarti bikin dulu apa grade aja ya. Grade sama dengan INT input. Oh, ini looping lagi ya. Nanti looping lagi gitu. Ini ditulis mana di Go? Yang ini yang diketik grade no stop. Kalau input tuh boleh dikasih ini tanda petik, tanda. Enggak boleh. Jangan dong. Untuk apa? Eh, kurung tutupnya kurang. Mm-mm. Nah, sip. Terus tinggal bikin counternya dulu. Ya, counter looping ya. Counternya dulu. Nanti habis itu baru looping. Kasih tab dulu ya. Masih di dalam fungsinya. Nah, ini bikin amount underscore 5 sama dengan nol gitu. Sama dengan nol. Enggak, satu dong. Variabel kan? Mm-mm. Sampai dengan No, no. no. Eh, ah, angka dong. Counter. Kita bikin counter. Sip. Terus di looping. Baru loopingnya. Di dalam ini masih kamu enter di dalam fungsi ya itu. Oh iya, in range. Amount ya. Nah, ini nggak pakai for in range, tapi pakai looping. Apa pakai while. Sorry. Oh, udah ada Nah, counternya ya. yes, karena kan dia nggak tahu jalan berapa kali. Kondisinya apa? Sama sekali. Kondisinya apa? Isinya Grade tidak sama dengan nol. Jadi kayak gini ya. Kamu nanti bikin dulu. Nih, grade tidak sama dengan nol. Terus nanti kalau nilainya 5, counternya bertambah satu. Nggak usah pakai sama dengan. Dihapus sama dengannya. Mm-mm. Nah,
Kurung tutup. Hmm. Sudah. Ini returnnya lihat dihapus spasinya ya. Ini dihapus spasinya. Heeh. Yang ini juga lagi. Nah, sip. Ini bukan mount 5, ini mount. Kan punya Fadil mount ya. Nah, ini juga berarti mount. Nah, tinggal bikin yang set diskon ya. Berarti kita bikin fungsi yang baru. Kamu bikin di bawahnya, Fadil. Di enter ya, baris 9. Nah, nah, hapus spasinya. Dev set discount gitu. Kurungin titik dua. Panggil deh fungsi yang sebelumnya. Nah, berarti kamu bikin di enter ya. Mount sama dengan mount 5. Hmm, Udah ya? enggak, mount 5 dong. Panggil nama fungsinya. Hmm, Gini ya. Ntar, kada coba tampilin. Jadi, kita mau bikin set diskon di mana dia nilainya tergantung ada berapa nih nilai sempurnanya. Berarti Fadil bikin dulu amount sama dengan amount 5, terus dikasih if kayak di soal, baru di return. Ya, sesuai kondisinya. Nah, boleh dibuat Fadil. Ini berarti bikin dulu amount ya di samping kirinya. Amount sama dengan, nah, sip. Baru bawahnya ya kasih if. Iya. Udah ya? Coba checklist. Ini return ya, bukan return. Return. Sip, yang ini sama dengannya kebanyakan. Nah, oke, boleh checklist ya. Nah, ini kamu looping. Nanti berhentinya ketika kamu input 0. Berarti kamu masukin 1 sampai 5. 5 aja gitu ya. 5, 5, 5 gitu. Nah, 1 boleh. 5 boleh ya. 2 sampai kamu masukinnya 0. Baru dia berhenti. Nah, kalau kamu lihat di sini
Scroll ke bawah, nilai 5-nya kan cuma input satu kali. Nah, ada nggak di sini nilai 5-nya satu kali? Nggak deh. Berarti returnnya nol. Ya udah, dia dapat 0%. Kayak gitu. Coba direview dulu, ada pertanyaan dulu, Fadil. Eh, ada sih. Pak, izin ambil tasan, Kenapa? izin ambil charger, Hanya, sorry apa? Nggak kedengeran. izin ambil charger ini charger. Baterai tinggal Oh, dikit. izin ambil, Mbak. Oke, oke. Oke, silakan, Fadil. Udah, Pak. Sudah? Oke, coba dilihat lagi. Ada pertanyaan dulu nggak, Fadil? Eh, nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ada tak share screen lagi. Nah, itu seperti berikutnya. Nah, yang ini kan kalau Fadil lihat dia udah ada dua fungsi dan agak muter-muter sebenarnya. Ya, dia masuk fungsi, habis itu fungsi yang lainnya lagi. Nah, kita ada yang namanya debug program. Debug itu apa, Fadil? Debug itu kesalahan dalam program. Kesalahan dalam program, betul banget. Dan di Python kita bisa cari tahu gimana caranya. Ya, caranya nanti Fadil tinggal klik tombol bug ini, tombol kutunya. Ya, nanti akan muncul debugging window di mana ada global sama lokal variabel. Oke. Nah, di sini nanti Fadil akan lihat aja langsung demonya ya. Jadi kamu tinggal klik dulu tombol kutunya ya, lalu tinggal klik tombol step into. Ntar akan ada tombol bendera apa tombol segitiga hijau. Nah, dia akan perlahan-lahan menjalankan programnya baris per baris. Nanti hasilnya muncul di variabel debugging window sebelah kiri. Ya, gitu. Oke. Jadi gunanya debugging ini bukan memperbaiki bug, tapi mencari kemungkinan bugnya ada di mana. Karena kan kalau bug itu programnya masih jalan, tapi hasilnya nyeleneh. Nah, kita cari tahu dari hasil di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Itu aja, Fadil. Fadil ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada? Kalau belum ada, Fadil boleh share screen. Kita lanjutin lagi ya. Kita nanti coba praktekin pakai debug. Hmm. Nah, ini tinggal klik yang tulisan putihnya, lalu masuk ke nomor 4. Yes. Klik. Save. Kan fungsi sesuai urutan mungkin ya. Nah, kita lihat dulu gambarnya diklik. Mana Kosong. duluan yang yakin? Coba klik gambarnya dulu. Klik dulu gambarnya. Nah, nah, meskipun kita buat fungsi password pertama, kan ini cuma buat. Kita perlu panggil dulu. Yang kita panggil pertama apa?
Greetings. Greeting. Di dalam greeting ada apa? Kalian. Greeting. Terus di dalam greeting ada hai. Nah, di dalam hai ada password gitu ya. Oke, udah checklist lanjut. Sudah dibaca. Oh. Hmm. Nah, berarti Fadil tinggal buat ngasih tahu ya BMI. Apakah dia gendut, apakah dia kurus, atau dia normal. Hmm. Berarti Fadil tinggal hapus nih tanda pagarnya. Mm-mm. Ini dimasukin nggak? Nah, udah ini udah benar, kamu tinggal enter aja di bawahnya. Nah, kita berarti pertama panggil dulu fungsi calc BMI ya. Kamu panggil dulu fungsinya Di dalam ini variabel ya? di dalam variabel pintar ya. Berarti kita panggil indeks aja. Indeks sama dengan calc BMI gitu. Kurungin, ikutin template-nya ya. Ada weight dan ada height. Mm-mm. Nah, terus tinggal kita kasih kondisi-kondisinya ya. Berarti ada if, ada elif, ada else. Enter. If. Nah, gimana ini? If, tar, Mm-mm. if, indeks ya? Indeksnya dulu pintar, masih ingat? Oke. Indeks kurang dari sama dengan berarti Heeh. Heeh. Yes. Terus? 18. Iya, betul. 18,5 titik ya. Oh, titik. Enggak. Komanya ganti sim sama titik maksudnya. Nah, terus titik dua dulu. Baru di print. Nah, ini yang tadi Fadil tanyain. Bedanya print sama return apa? Nih, kamu nggak simpen dalam variabel kan? Jadi di print. Gitu. Oh, Ya. ini. Nah, kamu tinggal print aja yang ini.
Hmm. Di situ if lagi ya, elif. Terus elif betul. Ya elif. Nah ini gimana? Mm-mm, mm-mm. Berarti gimana ya? 8 Gimana? Dia kan dari 18,5 hingga 25 inklusif. Berarti 18,5, 19,5, dan seterusnya sampai 24 dan 25. Berarti tandanya ada dua ya. Ada N-nya nanti. Yang pertama apa? 18. Heeh, dia harus lebih dari sama dengan, apa? Lebih dari doang ya? Heeh, dia harus lebih dari 18,5. N, indeksnya harus, indeksnya dulu, tulis indeksnya. Heeh, harus apa? 25 ke bawah artinya gimana? Kurang dari Kurang dari sama dengan, karena ada kata inklusifnya. Termasuk inklusif. Titik dua. Nah, udah di print. Sip. Yang terakhir, ini langsung else aja, nggak apa-apa. Bisa langsung else. Hmm. udah ya. Mm-mm. Print nih, jangan lupa dong. Udah, oke, udah beres. Kamu checklist. Mm-mm. Nah, ini masukin berat badan kamu berapa? 5. 25 tinggi badannya pakai meter ya. Nah, ini float ya. Jadi bisa masukin koma. Maksudnya titik 1,5 gitu. 150 cm kan 1,5 meter kan. 1,5. Heeh. Nah, berarti dia tetap coba. Dia adalah underweight. Dia kurus ya. Kita cobain pakai bagnya ya. Kamu klik. Nah, klik tombol step into. Nah, lihat ya, ada tombol hijau. Dia mulai dari baris satu, lanjut. Karena dia fungsi, dijelasin di sini. Oh, calc BMI function. Global variable. Ya, lanjut. Step into lagi. Print recommendation. Ya, dan lanjut. Nah, ini input. Adil harus masukin angkanya dulu. Ketik dulu. Kilogram. Lalu di enter. Nah, masuk ya. Weight-nya 25. Berikutnya. Nah, ini input lagi. Hmm. Nah, 1,5. Dia manggil print recommendation. Balik lagi. Ya, kamu step into. Nah, dia langsung ke sini kan? Dia manggil calc BMI. Berarti balik lagi ke atas. Step into lagi. Nah, dia masuk nih ke rumus indeks. Oke, kamu lagi step intonya. Dapat indeksnya 11. 11,11. Hmm. Ya, lanjut. Dia ke sini 11,11 kurang 18,5. True ya. Makanya dia print yang ini.
yang you are underweight. Dapat deh. Gitu ya. Jadi di sini Fadil bisa ngelihat mana nih yang masih nggak masuk akal nilainya. Oke, ada pertanyaan dulu. Float ini buat apa float? Kenapa? Float. Apa? Ini kegunaannya buat apa? Dia sama kayak INT, cuman kamu bisa ngebikin angkanya koma. Kalau kamu pakai INT kan dia nggak bisa koma. Dia Oh, cuma bilangan bulat. oh, Ada lagi? nggak ada sudah. Ini Ya, bukan recommendation. ini yang tadi. Oh ini ya. Heeh. Ya udah. Ya, ya, lanjut. Nomor 4, coba baca dulu. Udah. Ya udah. Baca dulu. Dev dulu ya. Dep dulu. Betul. Kita bikin dulu fungsinya. Variabel apa? Namanya fungsi control underscore rating. Control underscore rating. Nggak usah ada fungsinya, langsung aja. Control underscore rating. Kontrol. Control underscore rating. eh Tinggal titik dua. Oh, dimasukin ya. Ini ada ratingnya. Ada parameternya yang sekarang. Ada ratingnya. Nah, tinggal kamu bikin nih. Berarti langsung if aja. If, nah gimana? Dari 65 hingga 100 poin. Kayak tadi. Bukan dong, ratingnya berarti. oh, ratingnya. Rating yang kita panggil. Mm-mm. 65. Eh, Rating kurang dari sama dengan yakin kurang dari kan 65 hingga 100 berarti 65 tuh paling kecil. Heeh. Sama dengan ya 65-nya termasuk. Nah, sip. Terus yang 100 poin and 100 itu paling gede. Rating 100 paling gede. 100 paling gede. Berarti heeh, betul. Udah, kamu tinggal print ini. Yang digambar ya, bukan kemajuan normal ya. Titik dua, jangan lupa. Mhm. Nah, print. Yang digambar ini ya. Betul, kasih tanda petik. Hmm, Berarti lagi ya. Nah, ini langsung else aja. Kamu bikin else aja nggak apa-apa. Bisa langsung. Else titik dua, kinerja akademik rendah. Ah, itu Nah, terus tinggal kita panggil kayak di gambar.
Ingat itu 3 kali ya, berarti di Atau counter. looping. Loopingnya langsung pakai for range aja, for in range. Salah. For I in range 3 deh. Di situ, titik dua ya? Titik dua dulu. Nah, habis itu kita buat inputnya, grade sama dengan input, int input ya. Kasih ini input kurang teh. Oh, udah ya? Oh, di luar ya? Kurang tutupnya dulu. Mm-mm. Terus tinggal kita panggil deh fungsinya, ya. Hmm. Variabel ya? Oh. Iya betul control rate. Nggak usah pakai print. Kan kamu udah print di sini. Gimana? Kamu tadi bilang apa? Ada variabel ya? Oh nggak usah. Ini kan yang kita pakai print. Kalau pakai return baru. Nah, karena kamu langsung pakai print, bisa langsung panggil nama fungsinya aja. Heeh. Control rating. Masukinnya di dalam kurung apa? Yakin? Control rating Apa di dalam kurungnya? grade ya? Oh, great. Karena yang ini template kan. Dah, oke. Checklist. Masukin nilainya. Kalau 70 berarti normal. Karena kan dia masuk sini ya. Gitu. Terus masukin 3 kali soalnya. Heeh. Nah, Tebal juga. kok belum bener ya? Oh, ini di bukan kinerja akademik rendah ya. Coba buka dulu gambar. Nah, ini Kemajuan normal ya? bukan, ini yang di soal salah, yang di tulisannya salah. Kita ikutin yang di gambar. Nah, poor academic performance. Maupun akademik ya? Mm-mm. Ini salah. Hmm, Eh, oh, is titik. normal. Heeh. Udah benar. Coba. Eh, Eh, harus dimasukin angkanya. Belum di checklist itu baru di play. Checklist dulu ya. Loh, eh academic performance is normal. Academic performance is normal. Oke. Poor academic performance. Nah, ini kurang R. Performance ya. Performance dah coba. Loh, loh. Ini juga sama, ini performance.
Nah, coba harusnya udah sih. Nah, Oke. sip. Ada pertanyaan dulu. Coba dilihat. Hmm, kayak ini kontrol rating kan datanya dari rating ini nggak sih? Bukan grade. Mm-mm. Datanya dari grade. Kalau rating ini template. Kalau Template kamu maksudnya bikin, gimana? kenapa? Maksudnya template itu gimana? Maksudnya template itu kamu lihat di sini kan rating ya. Itu Ya. adalah variabel lokal karena di dalam fungsi ya. Nah, punyanya Fadil yang global itu grade. Yang ada datanya itu di dalam variabel grade. Kan kita nggak punya variabel rating Oh. nilainya ya. Kita inputnya di dalam variabel grade. Makanya biar dia bisa masuk ke dalam variabel rating, masukinnya yang grade gitu. Jadi kita perlu lihat dulu inputnya tuh dari mana. Dia yang masuk ke dalam tanda kurung. Tapi ini data account yang grade ini sama rating ini sama datanya. Sama aja karena kamu udah langsung, karena fungsi itu langsung dinamis. Jadi kalau kamu masukinnya 100 di sini, ya udah dia langsung tahu, oh ya udah ratingnya 100. Oh. Gitu berarti ini langsung diganti jadi 100. Cuman nggak bisa kamu langsung bikin rating di sini. Karena dia nggak tahu data aslinya itu berapa. Data yang dimasukinnya berapa. Ya, Hmm. jadi kita harus sesuai inputnya. Ada lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau tekan share screen kalau gitu ya. Nah, so hari ini berarti Fadil kita bahas detail mengenai fungsi dan juga fungsi lanjutan. Ya, jadi Fadil udah tahu cara bikin def, terus bikin fungsi bersarang juga, def dalam def gitu ya. Tergantung sama kasusnya Fadil. Pokoknya ingat kapan kita bikin fungsi, ketika kita pengen ngebikin banyak perintah, kita panggil satu nama doang. Oh iya. Gitu. Jadi dia diringkas, ya, Hmm. gitu. Oke. Jangan lupa nanti pakainya pakai def. Def dulu, nama fungsinya apa, baru parameter yang di dalam tanda kurungnya. Jadilah Hmm. sebuah fungsi ya. Hmm. Gitu. Sip. Fadil ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup? Hmm. Mana ya? Ada pertanyaan dulu? Eh, kadang saya tuh masih bingung harus gimana ya? Harus mulai itu dari kalau ngerjain kayak gini tuh harus mulai dari mana gitu. Mulai, oke, bingung mulai dari mana? Baca dari soal, Fadil. Makanya Kak Daud bilang, Fadil tolong baca dulu dari soal. Nah, karena dari soal itu biasanya ngasih tahu jawabannya juga, Heeh. ya. Karena biasanya di soal langsung ngasih tahu, oh ini yang perlu dilakuin gitu, ya. Plus kalau misalnya Fadil pengen review ulang, ini Kak Daud record, ntar Kak Daud kasih playlistnya ya, semua Oh iya. recordnya. Jadi kalau kamu pengen review-review lagi nanti, misalnya pas lagi di pesantren gabut gitu, nah coba ditonton-tonton ulang, ntar kamu bisa ngerjain latihan-latihan lagi. Oke, Record tadi ada taruh lagi? mana? Kak Daud taruh di YouTube. Di YouTube. Ntar Kak Daud kirimin playlistnya ya. Oh iya dah. Ada lagi? Nggak ada. Nah, Nggak deh. Oke, kalau gitu kelas pagi hari ini kita cukupkan ya, Fadil. Ntar kita lanjutin lagi masih ke enggak. pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang codingan orang lain, kita akan pakai, gitu ya. Kita ambil codingan orang lain, kita import ke codingannya Fadil. Oke, Ya that's udah. it, Fadil. Bye-bye. Good morning. Ya. Bye.